Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Anissa Nur Azmi dari kelas 11 MIPA 6, absen nomor 4. Saya akan presentasikan karya tulis ilmiah yang saya tulis yang berjudul Pengaruh Ketentuan Aturan Pakaian Seragam Sekolah Terhadap Sikap Percaya Diri pada Siswa Kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi tahun ajaran 2021 dan 2022. Latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah penyeragaman yang diatur dalam SK Surat Keputusan Direktur Jenderal dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 052-CEP-0-82, yaitu sekolah secara resmi berhak memakai kain seragam sekolah terhadap siswanya dengan berbagai alasan bahwa seragam sekolah merupakan sebuah alat untuk kerapihan, kedisiplinan, dan keteraturan siswa dalam melaksanakan pendidikan. Namun, terkadang apa yang diterapkan tidak selalu diikuti dengan baik. Pakaian seragam kadang membuat siswa merasa tak percaya diri. Banyak yang berpikiran bahwa memakai pakaian tak harus ditentukan oleh sesuatu yang resmi, apalagi ada sanksi bila melanggar. Dan saya mengambil ini dengan identifikasi masalah. Pertama adalah pelanggaran yang terjadi di SMA Negeri 1 Cileunyi dan komentar siswa mengenai peraturan berpakaian seragam yang berlaku. Dan batasan masalahnya adalah ketentuan pakaian seragam di SMA Negeri Cileunyi. Informasi yang disajikan adalah aturan pakaian seragam secara nasional, ketentuan pakaian seragam di SMA Negeri 1 Cileunyi, serta sikap percaya diri. Rumusan masalah yang saya ambil adalah pengaruh ketentuan pakaian seragam terhadap sikap percaya diri siswa di kelas 11 MIPA 6 dan bagaimana sudut pandang siswa terhadap ketentuan pakaian seragam yang berlaku di SMA Negeri 1 Cileunyi. Tujuan saya mengambil rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh ketentuan pakaian seragam terhadap sikap kepercayaan diri, menganalisis sudut pandang siswa terhadap pengaruh ketentuan pakaian seragam yang berlaku, dan manfaatnya secara teoritis mengharapkan karya tulis saya dapat membantu peneliti lain yang tertarik mengangkat topik tentang aturan berpakaian seragam dan sikap kepercayaan diri. Dan untuk secara praktisnya, manfaatnya pembaca saya harap mendapatkan wawasan serta dapat mengambil hasil penelitian dengan baik. Pakaian seragam. Pengertian pakaian seragam. Menurut Dakidae dalam Hudzaifah dan kawan-kawan 2012 menyatakan untuk keperluan ketahanan sekolah diciptakan pakaian seragam sebagai pakaian yang digunakan saat belajar di sekolah, yang diseragamkan dan diatur bentuk atau model, warna, tambahan atribut, dan cara penggunaannya. Dapat disimpulkan bahwa seragam hanya bukan sekedar baju yang memiliki kesamaan, namun memiliki unsur yang berarti di dalamnya, yang menyangkut dengan rasa disiplin dan dapat menimbulkan sikap kepercayaan diri, yang juga merupakan identitas sekolah. Pemakaian seragam pemakaian seragam dimulai saat masa penjajahan Jepang. Pada saat itu diwajibkan mengenakan seragam, namun belum spesifik seperti sekarang. Jenis-jenis pakaian seragam menurut Permendikbud nomor 40 tahun 2014. Yang pertama, pakaian seragam nasional. Yang dimaksud pakaian seragam nasional adalah seperti yang saya kenakan sekarang, yaitu seragam putih abu, dan untuk SMP menggunakan putih biru dan SD menggunakan putih merah. Pakaian seragam yang kedua adalah pakaian seragam kepramukaan, dan yang ketiga adalah pakaian seragam khas sekolah yang seragam tersebut dirancang hanya untuk sekolah tersebut. Yang keempat adalah pakaian seragam muslimah, dan yang kelima adalah pakaian seragam khas olahraga. Dan untuk ketentuan pakaian seragam di SMA Negeri 1 Cileunyi adalah: pertama, untuk umum, sopan dan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Memakai atribut sekolah seperti badge OSIS, identitas sekolah, nama siswa, logo SMA Negeri 1 Cileunyi. Yang ketiga, topi dan ikat pinggang sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keempat, sepatu warna hitam model warrior atau sejenisnya, tali sepatu putih, dan kaos kaki warna putih. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Dan yang keenam adalah tidak mengenakan perhiasan dan aksesoris yang mencolok. Dan khusus laki-laki, yang pertama, baju dimasukkan ke dalam celana, kecuali baju batik, letak sabuk di pinggang. Yang ketiga, panjang celana 1 cm di bawah mata kaki, lebar bagian kaki adalah 16 cm. 4. Celana panjang dan lengan baju tidak digulung. Terus tidak memakai anting, gelang, atau aksesoris yang tidak pantas bagi seorang siswa. Dan khusus putri adalah baju dimasukkan ke dalam rok kecuali baju
pramuka, dan baju muslimah. Menggunakan sabuk di pinggang, yang panjang rok minimal 5 cm di bawah lutut. Bagi yang berhijab, panjang rok sampai mata kaki dan tidak bagian bawah tidak dibelah. Dan jilbab berwarna putih. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. Dan lengan baju tidak digulung. Lalu kita masuk ke dalam sikap percaya diri. Pengertian sikap percaya diri secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap gejala, aspek, atau kelebihan yang dimiliki oleh individu dan keyakinan tersebut. Buatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya, menurut Tursan. Faktor yang mempengaruhi sikap percaya diri menurut Iswidarman Jaya dalam Yunista 2010. Pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah harga diri, ketiga pengalaman, keempat pendidikan, dan kelima cacat atau kelainan fisik. Sedangkan menurut Middlebrook dalam Rosita 2006, yang pertama adalah pola asuh, yang kedua jenis kelamin, dan ketiga pendidikan, dan keempat penampilan fisik. Dan menurut saya, manusia memang diciptakan dengan penampilan fisik yang berbeda-beda. Hal tersebut yang menjadikannya spesial. Rasa percaya diri memang disimpulkan datang secara gen, namun ada hal yang dapat membooster rasa percaya diri tersebut. Contohnya dengan mengenakan pakaian seragam yang acak-acakan atau mengikuti aturan. Ataupun menggunakan model-model dari barat ataupun mengikuti model-model dari negara luar ataupun menggunakan baju tradisional. Pandangan siswa terhadap ketentuan pakaian seragam sekolah terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang biasa saja dan kubu yang memikirkan bahwa ketentuan itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu perlu. Hal ini berkaitan juga dengan sikap kepercayaan diri siswa. Siswa yang merasa tak percaya diri dengan penampilan rapi atau menganggap tidak perlu dan bertanya-tanya ketentuan itu gunanya apa. Sebaliknya, siswa yang percaya diri menggunakan baju sesuai dengan aturan yang berlaku bertanya-tanya kenapa mereka menggunakan baju yang sangat acak-acakan, kenapa mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku. Seperti itu. Untuk karya ilmiah ini saya meneliti di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 sampai 1 Maret 2022. Dan metode penelitian yang saya ambil adalah teknik deskriptif dengan metode survei pendapat umum dengan membagikan kuesioner secara daring melalui media Google Form dengan rentang waktu 55-10 menit dalam mengisi kuesioner tersebut. Prosedur penelitian. Tahap persiapan. Studi pustaka. Saya melakukan studi pustaka, lalu penyusunan proposal, dan pengumpulan proposal kepada Bu Hestu sebagai pembimbing saya. Lalu kemudian saya menyusun kuesioner. Lalu setelah itu tahap pelaksanaan atau tahap penelitian. Saya memberikan kuesioner kepada rekan-rekan saya. Lalu setelah itu saya menyusun karya tulis ilmiah. Sumber data. Dalam penelitian ini penulis yaitu saya menggunakan sumber data primer yang merujuk pada data yang didapatkan dari kuesioner yang diisi siswa atau murid dari kelas 11 MIPA 6. Tekniknya pengumpulan data pembagian kuesioner kepada siswa kelas 11 MIPA 6 secara daring dikarenakan sekarang terhalang oleh pembelajaran jarak jauh, jadi kami tidak bisa bertemu. Jadi saya menggunakan kuesioner secara daring. Untuk instrumen penelitian, saya mengajukan 14 pertanyaan untuk kuesioner, di mana 13 pilihan ganda dan 1 esai. Untuk pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pakaian seragam nyaman digunakan sehari-hari. Saya menggunakan poin 1-5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju, lalu yang terakhir adalah sangat setuju. Lalu yang kedua, percaya diri meningkat ketika mengenakan seragam putih abu, mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya memakai dasi, memakai sabuk, dan tidak menggulung lengan baju. Yang ketiga adalah percaya diri meningkat ketika mengenakan seragam putih abu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti tidak mengenakan dasi, tidak mengenakan sabuk, dan menggulung baju. Yang keempat adalah percaya diri meningkat ketika mengenakan seragam batik. Lalu yang kelima adalah percaya diri meningkat ketika mengenakan seragam pramuka. Yang keenam adalah percaya diri meningkat ketika mengenakan seragam muslim. Yang ketujuh adalah percaya diri meningkat ketika mengenakan seragam olahraga. Dan yang kedelapan adalah ketentuan pakaian seragam yang berlaku memberatkan diri.
Yang ke-9, ketentuan pakaian seragam yang berlaku ribet. Yang ke-10, ketentuan pakaian seragam yang berlaku menambah kepercayaan diri. Dan ke-11 adalah ketentuan pakaian seragam yang berlaku sudah sepatutnya ada. Dan yang ke-12, ketentuan pakaian seragam adalah suatu yang tidak diperlukan. Pertanyaan terakhir, kuesioner menggunakan pilihan ganda, yaitu ketentuan pakaian seragam yang berlaku berpengaruh terhadap pakaian yang digunakan sehari-hari. Dan yang esainya yaitu, menurutmu ketentuan pakaian seragam apa yang tidak masuk akal dan sebutkan alasannya. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode survei pendapat umum. Karena penelitian ini membutuhkan suara atau pendapat dari siswa, dikarenakan dalam penelitian ini tidak mempergunakan prosedur analisis statistik dan kuantitatif dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Pembahasan hasil penelitian. Dari 36 siswa yang diberikan kuesioner, hanya 15 siswa yang mengisi kuesioner. Dan untuk pembahasan rumusan masalah pertama terhadap kuesioner, yaitu rasa percaya diri siswa terbooster apabila menggunakan seragam dengan ketentuan yang berlaku. Tapi ada sebagian kecil juga yang merasa percaya diri apabila tidak mengikuti aturan. Yang kedua adalah rasa percaya diri siswa juga bergantung dengan model pakaian serta jenis pakaian yang digunakan. Hasilnya, ketika memakai pakaian seragam putih abu, merasa lebih percaya diri. Menggunakan pakaian seragam batik, merasa percaya diri. Menggunakan pakaian seragam pramuka, merasa sangat percaya diri. Dan menggunakan pakaian seragam muslim, merasa cukup percaya diri. Dan pakaian seragam olahraga, merasa cukup percaya diri. Dan untuk pembahasan rumusan masalah yang kedua terhadap kuesioner atau hasil penelitiannya adalah siswa merasa bahwa ketentuan pakaian seragam yang berlaku tidak memberatkan diri sebagai siswa yang menjalankan ketentuan tersebut. Yang kedua adalah siswa merasa bahwa ketentuan pakaian seragam tidak ribet dan siswa dapat menjalankan ketentuan tersebut. Siswa merasa sangat setuju bahwa pakaian seragam memang sudah sepatutnya ada. Siswa merasa sangat tidak setuju ketika pertanyaan ketentuan pakaian seragam merupakan hal yang tidak diperlukan. Siswa merasa tidak setuju dan ragu-ragu hingga menyebabkan tidak ada ketentuan pakaian seragam yang berlaku berpengaruh terhadap pakaian yang digunakan sehari-hari. Siswa merasa bahwa ketentuan pakaian seragam yang berlaku tidak ada yang tidak masuk akal kecuali mengenai larangan menggulung lengan baju dikarenakan ada beberapa kasus di mana lengan baju sangat panjang dan menyebabkan baju cepat kotor karena bersentuhan dengan media yang kotor seperti meja ataupun seperti pegangan tangga. Dan ada kewajiban di mana siswa wajib mengenakan lengan pendek. Dan berdasarkan hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di kelas 11 MIPA 6 mengenai pengaruh ketentuan pakaian seragam terhadap sikap kepercayaan diri siswa, yaitu siswa merasa percaya diri apabila mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menurut mereka tidak ada aturan seragam yang tidak masuk akal. Dan saran-saran saya yang dapat saya sampaikan kepada untuk yang selanjutnya akan meneliti tentang masalah ini, saya sarankan untuk menggunakan metode observasi dikarenakan ada beberapa pencapaian yang kurang maksimal dalam pengisian kuesioner. Metode observasi lalu didukung dengan metode wawancara, itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila terjadi salah sebut ataupun saya menggunakan bahasa yang tidak baku. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Terima kasih telah menyaksikan.